Siang hari ini kita mau diberkati dan mendengar suara gembala sidang gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darmiyati Pariaji dengan judul Hidup dalam Kebenaran Yesus Kristus sebagai Kekuatan di Zaman Sukar. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gereja Tiberias untuk menyerukan agar manusia suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan. Tuhan Yesus, Engkau yang mengingatkan apa gunanya mempunyai dunia beserta isinya, tetapi kehilangan nyawanya. Berkati kami semua jemaat Tiberias, Engkau selamatkan dan diprogramkan untuk pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya, hidup dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan di zaman sukar. Yang pertama, kita harus berpegang pada firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Melalui ayat ini Paulus mengajarkan bahwa Timotius akan mengenal kebenaran bila Timotius tetap berpegang pada kebenaran. Timotius berpegang pada kebenaran karena sejak kecil ada orang-orang yang mengajarinya di dalam keluarga. Itu artinya kita sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, mari muridkan keluarga atau orang-orang di sekitar kita dengan mengadakan mesbah keluarga atau di kalangan komunitas kita berada seperti orang-orang sekerja kita. Yang kedua, mengertikan dan praktekkan semua manfaat firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Permasalahan saat ini, banyak orang yang rajin beribadah tapi tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu karena mereka tidak mengerti hakikat firman Tuhan dan manfaatnya. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah, bukan sekedar tulisan tokoh-tokoh agama. Jika kita tidak percaya Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah, kita tidak akan pernah sampai pada pengenalan akan kebenaran dan tidak akan mengalami semua manfaat firman Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kuatkan iman kita, punya iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8, setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Alkitab menceritakan tentang tantangan zaman yang dihadapi umat Tuhan di masa akhir. Pada akhir zaman, orang-orang akan memberontak terhadap orang tua, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, dan lebih menuruti hawa nafsu ketimbang Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Melihat keadaan yang demikian, tidak heran kalau orang beriman pun akan mengalami krisis iman di akhir zaman. Tapi sesungguhnya Alkitab tidak pernah usang di tuan zaman. Alkitab lebih dari ilmu manusia. Jadi Allah menghendaki kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Sebagai anak-anak Allah, kita harus berbeda dengan dunia ini dan miliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus di akhir zaman. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita